sebenarnya kalau di pra ini Pak ada beberapa isian, ya, tapi saya ingin tanyakan juga beberapa Iya. mengenai kesiapan Pak. Oh ya. Bagaimana Pak persiapan Pak untuk menghadapi kegiatan observasi klinis ini? Oh ya. Jadi saya punya persiapan juga. Saya sudah minta data di BK tentang asesmen awal. Jadi saya sudah bisa, di situ sudah ada data siswa yang kinestetik, audiovisual dan visual ya. Iya. Kinestetik, audio, visual dan kinestetik. Jadi saya sudah kalkulasi tadi dan sudah dibagi 3 kelompok. Nah, yang kinestetik saya langsung arahkan ke praktek, yang visual saya arahkan ke menonton, dan yang satu tadi saya arahkan membuat bagan cat. Nah, dan semuanya LPLK juga saya sudah buat sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi artinya Pak Firdaus sudah siap untuk mengikuti observasi di kelas Pak ya? Iya, siap. Alhamdulillah. Ya, jadi perlu saya sampaikan sebelum kita observasi Pak, tujuannya kita untuk kita adakan observasi di kelas itu, saya sebagai PP ingin mencari informasi, data mengenai proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Mengingat tema kita, pendampingan kita adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Ya. Kemudian ada yang Bapak ingin isi dulu mengenai tujuan pembelajaran yang Pak Firdaus ingin capai pada saat proses pembelajaran. Ya. Kemudian di sisi lain, kalau boleh tahu Pak, tujuannya Bapak untuk dalam proses pembelajaran ini kira-kira apa Pak? Ya, jadi saya tujuannya ini, saya punya peserta didik itu nanti bisa mengetahui bagaimana proses pengolahan buah-buahan menjadi makanan dan minuman, serta pengolahan hasil samping dari buah-buahan itu menjadi makanan, sehingga hasil sampingnya tidak dibuang tapi dimanfaatkan kembali. Ya. Jadi artinya Pak Firdaus ini mengolah bahan makanan Pak ya? Iya, mengolah bahan makanan. Bapak untuk area pengembangan yang hendak dicapai Pak pada proses pembelajaran ini? Iya, jadi area pengembangannya yang dicapai nanti peserta didik bisa menerapkan nanti di masyarakat atau di rumahnya minimal, bisa mengolah bahan makanan dari buah-buahan dan minuman dan hasil sampingnya. Dia bisa menerapkan nanti di rumahnya atau di lingkungan sekitar rumahnya. Jadi setelah peserta didik belajar bagaimana mengolah makanan, sehingga mereka bisa mandiri Pak ya? Iya, bisa jadi bisa bernilai ekonomis nantinya. Iya, bisa pembelajarannya. Iya. Bapak kalau strategi untuk menerapkan pembelajarannya Bapak di kelas itu, karena ada 3 poin yang harus Bapak terapkan berdasarkan RPP yang Bapak kirim itu. Yang pertama tentang diferensiasi, budaya ke situ dengan PC-nya. Menurut Bapak ini strategi untuk yang Pak Firdaus sudah persiapkan untuk pembelajaran nanti seperti apa? Ya, jadi untuk budaya positif, jadi saya pada saat nanti awalnya saya siapkan dia itu bersenyum sama sesama temannya, sehingga jiwanya itu terbuka dan selalu berpikir positif, senang selalu. Terus untuk PSE-nya itu saya nanti terapkan teknik stop. Teknik stop itu menarik nafas pelan-pelan sehingga peserta didik itu nanti bisa menerima pelajaran dengan baik. Terus diferensiasinya saya sudah siapkan 3 diferensiasi konten, proses dengan produk. Jadi produk ya, jadi nanti diferensiasi konten itu materinya berbeda-beda yang diterima tergantung dari keinginan dari peserta didik. Lalu terus prosesnya juga berbeda-beda, jadi tergantung dari kemampuan dari peserta didik. Begitu pula juga hasil yang disampaikan juga berbeda-beda. Nah, jadi mungkin ada yang nanti bercerita saja, ada yang menampilkan gambar, dan ada yang langsung dengan praktek bahan yang dibuat. Iya. Jadi perlu saya sampaikan Pak, setelah ini kita akan mengadakan observasi di kelas. Kurang lebih 2 jam pelajaran. Ya. Adapun kegiatan saya nantinya pada saat observasi di kelas itu, saya ingin mencatat informasi-informasi berkaitannya dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Bagaimana Pak? Bapak sudah siap? Siap. Oke Pak. Siap, ya. Mari kita ke kelas untuk melakukan observasi di kelas. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran prakarya. Ya, siapa di antara kalian yang tidak ada hari ini?
Rido, kenapa Rido? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Satu kali lagi, belum semangat ini. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita menumbuhkan dulu perasaan positif sama di antara kalian supaya pembelajaran kalian ini menyenangkan. Sekarang coba berdiri dulu semua. Lalu saling berhadapan sama temannya. Berhadapan. Kau tidak pasanganmu ke sana. Ya. Permainannya ini adalah senyum 30 detik. Senyum 30 detik. Ya, senyum 30 detik. Oke. Mulai dari mana kau pasanganmu? Tidak ada. Wah, tidak ada. Kau bertiga mau kau senyum. Ya, bertiga mau kau senyum. Oke. 3, 2, 1. Senyum. Lihat sama temannya sambil tersenyum. Bagus. Ya. Ya, semuanya tersenyum sama temannya. Oke. Kita lihat bibirnya. Matanya saja dilihat. Oke, sudah luar biasa. Ya, oke. Sebelum kita memulai ini, saya kasih ingat kembali ini, nak, kesepakatan belajar yang pernah kita buat yang lalu. Ya, jadi pada saat pembelajaran ini, kalian harus tenang dan memperhatikan pelajaran. Ya. Terus yang kedua itu, kalian harus menghormati guru dan rekan dan teman. Jangan saling baku ejek dan baku ganggu. Ya. Dan yang ketiga adalah meminta izin jika ada keperluan. Ya, tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini kalian nanti mengetahui teknik pengolahan pangan. Yang kedua itu kalian nanti bisa memahami pengolahan buah-buahan menjadi makanan dan minuman. Ya. Yang ketiga adalah kalian nanti mampu mengolah bahan hasil samping menjadi makanan yang disenangi. Paham? Sebelum kita memulai ini, saya mau tanya dulu. Siapa yang sudah pernah makan makanan dari buah-buahan sini? Woi, semua sudah ya. Apa contohnya apa kita biasa makan? Salad buah. Kalian di belakang? Ya, apa biasa dimakan? Jus jeruk. Iya, ini. Rujak, bagus. Ini? Es kulkul. Oke, bagus. Tapi kalau yang hasil sampingnya sudah pernah dimakan, misalnya yang sudah dibuang, yang tidak dimanfaatkan, seperti kulit. Siapa yang biasa makan kulit jeruk di sini? Kulit mangga biasa kau makan, nak? Kau bikin apa itu kulit mangga? Maksudnya, kulitnya juga. Dikasih begitu, itu isinya. Oh iya, itu isinya ya. Jadi nanti ini setelah ini manfaatnya ini kalian nanti kalian bisa menerapkan nanti di kemudian hari bagaimana caranya mengolah buah-buahan menjadi makanan dan minuman serta hasil sampingnya. Kalian bisa terapkan di keluarga atau di masyarakat, dan jangan dibuang itu hasil sampingnya. Hasil samping itu artinya bahan-bahan yang tidak digunakan lagi. Tapi ya seperti kulit. Yang dibuang? Biji itu dibuang ya, tapi bisa dimanfaatkan kembali menjadi makanan. Ya, hari ini kita belajar tentang teknik pengolahan pangan. Ya, teknik pengolahan pangan. Ada yang tahu apa itu artinya pangan? Pangan itu artinya bahan makanan. Bagaimana caranya mengolah itu bahan makanan jadi ada di sini ada 3 caranya. Ada namanya pengolahan panas basah, ada pengolahan panas kering, dan ada pengolahan cara lain. Ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan panas basah? Coba angkat tangannya yang tahu. Iya, betul. Memasak air. Jadi, ada yang bisa lebih kompleks lagi menerangkan apa itu namanya panas basah? Pengolahan. Betul ya. Jadi pengolahan panas dengan menggunakan air. Ya, menggunakan air. Beri aplaus sama temannya. Itu luar biasa. Jadi kita mengolah bahan pangan itu menggunakan air. Ya, menggunakan air. Ini contohnya ini, menggunakan air. Ada yang namanya mengukus atau steaming, bahasa Inggrisnya itu. Ada namanya merebus, boiling. Menggunakan air semua itu. Ada juga menyetup atau menggulai. Atau stewing. Ada juga mendidih. Teknik mendidih, simmering. Terus ada juga teknik mengitim. Mengitim ya. Teknik mengitim. Artinya itu teknik. Ada yang tahu apa itu artinya teknik mengitim? Teknik mengitim. Biasa kasih meleleh coklat. Biasa kasih meleleh coklat. Bagaimana caramu? Coklat diturunkan ke panci. Ya, terus? Baru dikasih air sedikit. Ya, di bawahnya toh? Iya, baru dibakar di api. Dimasak, Pak. Betul. Ya, beri apa sama temannya luar biasa. Jadi itu teknik menghitung itu seperti mengolah mencairkan coklat. Ya, seperti mencairkan coklat. Jadi coklat itu ditaruh di tempat-tempat, baru ditaruh di air dingin, baru dipanaskan. Ya, maka itu coklat itu nanti mencair. Itu namanya teknik menghitung. Jadi dia menggunakan 2 tempat, 2 wadah. Paham? Terus kalau mengukus, ada yang tahu caranya mengukus? Kamu mengukus? Ayo coba.
Iya. Siapkan panci, kasihkan air, dan kasih dan kukus kuenya. Ah ya betul. Beri aplaus sama temannya. Luar biasa. Bagus ya. Sekarang jadi itu tekniknya mengukus. Ya teknik mengukus. Jadi sama kasih naik tempat itu ada jalan-jalannya di atas, baru kasih naik bahan yang dikukus. Toh baru di bawahnya ada air. Itu teknik mengukus. Ya. Paham ini semuanya? Selanjutnya kita masuk ke teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Dry heat cooking. Ada tahu apa yang dimaksud dengan pengeringan panas kering? Teknik panas kering, panas yang tidak menggunakan air. Oh ya betul ya. Beri aplaus sama temannya. Ya. Jadi teknik pengolahan panas kering itu teknik pengolahan menggunakan panas tapi tidak menggunakan air sebagai alat untuk memanaskan. Ya. Contohnya ini seperti memanggang. Tidak pakai air toh? Dia menggunakan panas. Ada membakar. Toh? Membakar. Memasak dengan panas ke segala arah atau roasting. Pernah dengar kata-kata roasting itu? Jadi seperti itu kita roasting itu lah istilahnya. Di dalam oven baru panasnya dari segala arah. Itu namanya roasting. Terus ada juga menggoreng dengan minyak banyak. Deep frying. Terus ada juga menggoreng dengan minyak sedikit. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Teknik cara lain. Ya, teknik cara lain ini ada yang tahu apa artinya teknik cara lain? Mencampuri bahan satu dan bahan dua. Bahan satu dengan bahan dua. Ya betul ya. Beri aplaus dulu sama temannya. Jadi yang jelas ini teknik cara lain ini teknik yang tidak sama dengan tadi itu, tidak menggunakan panas, baik dia menggunakan panas dengan air maupun tanpa air. Jadi contohnya ini dia mencampur, tidak ada panasnya tuh. Dicampur itu barang-barang, tapi termasuk teknik pengolahan bahan makanan. Ada juga memotong, tidak menggunakan panas, tetapi menggunakan juga termasuk juga teknik pengolahan. Selanjutnya ada menghancurkan, menggunakan blender, terus ada menghaluskan, terus ada yang memeras. Oke, teknik stop. Tahu itu teknik stop nak? Ini supaya kalian tenang dalam menerima pelajaran selanjutnya. Jadi caranya coba semuanya pusat ke depan Pak Guru. Tarik nafasnya pelan-pelan. Lepaskan. Tarik lagi sambil pikirkan bahwa kamu nanti bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya, lepaskan lagi. Bagus. Tarik lagi nafasnya dalam-dalam sambil pikirkan bahwa kamu akan mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, tarik lagi satu kali. Iya, baru lepaskan perlahan-lahan. Oke. Setelah itu saya mau tanya, bagaimana perasaannya setelah menarik itu? Perasaan tak setelah? Bisa menerima pelajaran dengan baik, dengan fokus. Terus apa lagi? Kotak-kotak. Mana? Kamu juga? Iya. Ya, bicara. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan teknik ini? Alhamdulillah sangat enak dan nyaman. Dilihat dari hasil asesmen awal kalian yang dilakukan oleh BK, ternyata ada 3 di sini. Ada yang kinestetik, ada yang auditorik, dan ada yang visual. Jadi visual itu nanti menuju ke sini yang menerima pelajaran dengan melihat. Siapa tadi yang visual itu? Terus ada juga yang kinestetik. Kerjakan nanti masing-masing kelompok presentasi di atas, presentasi di atas. Masing-masing kelompok presentasikan materi yang sudah dipelajari tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bahan-bahan eskulkol. Bahan-bahan eskulkol: coklat bobo, gula halus, topping sesuai selera, buah-buahan sesuai selera. Cara membuat: masukkan buah ke dalam kulkas selama 2 jam. Dan lelehkan coklat dan celupkan buah-buahan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan, lalu kasih topping sesuai selera dan sajikan. Sekian dari kami. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan salad buah. Cara membuat salad buah: buah apel, semangka, anggur, melon, kiwi, mangga. Bahan: siapkan buah, mayones, susu, keju. Alat: pisau, pemarut, 4 sendok. Cara membuat: cuci buah terlebih dahulu. Potong buah bentuk dadu atau sesuai selera. Simpan ke dalam tempat. Tuangkan mayones dan parut kejunya. Tuangkan susu secukupnya. Siap disajikan. Dari kelompok 4 kelas 7D. Terima kasih. Oke, beri aplaus sama temannya. Kami dari kelompok visual.
ingin mempertahankan bahannya. Kulit jeruk sama gula manis. Potong kulit jeruk dan rebus. Teman-temannya. Oke, sudah semua ya. Jadi tadi sudah semua presentasi sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok visual, dengan melihat tadi dia langsung bisa bercerita tentang pembuatan manisan kulit jeruk. Terus ada kelompok kinestetik dengan praktek, dia langsung sudah bisa membuat es kulkul. Ya, jadi sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya, kalian catat di sini. Yang kalian catat misalnya tadi kelompok 1 membuat manisan kulit jeruk. Kalian lihat di sini proses pembuatannya mulai dari awal. Ya, mulai dari awal. Seperti kulit jeruk itu dibersihkan. Berarti teknik pengolahannya adalah teknik cara lain, mencuci. Dicuci toh? Nah, setelah itu kulit jeruknya diapa lagi? Ya, setelah dicuci diapa lagi? Toh? Nah, ini nih. Tulis masing-masing nama kelompoknya. Terus kelompok 2 dengan membuat salad buah. Membuat salad buah kelompok 2. Kalian tulis di sini proses pembuatan salad buahnya dengan teknik pengolahannya bagaimana? Teknik pengolahannya. Misalnya pertama tadi dipotong-potong buahnya, berarti teknik memotong. Nah, sampai selesai. Oke? Nah, terus kelompok 3 membuat es kulkul. Kalian tulis di sini proses pembuatannya. Misalnya tadi dikupas dulu. Nah, berarti teknik adalah dikupas. Setelah dikupas diapa? Bagaimana, sudah selesai? Oke, coba kumpul sekarang, kumpul. Sekarang saya mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Nah, bagaimana? Bagaimana perasaannya, Nak? Masa depan kita saat kita besar. Ah, betul. Bagaimana? Apakah tujuannya ini yang tadi, yang 3 itu tujuannya tercapai atau tidak? Tujuan pembelajaran. Tercapai ya. Jadi kalian sudah mengetahui semua bagaimana proses pengolahan buah-buahan menjadi makanan, ya. Serta pengolahan hasil sampingnya. Yang tadi kelompok ini menjelaskan tentang bagaimana pengolahan kulit jeruk menjadi makanan. Kalian sudah paham semua dan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Setelah saya belajar prakarya, saya mengetahui bahwa bahan sampingan bisa dibuat menjadi bahan pangan. Terima kasih. Oke, beri aplaus sama temannya semua. Luar biasa. Ya, jadi cukup sampai di sini saja materinya. Jadi nanti pekan depan kita praktek lagi bagaimana caranya membuat jus buah, ya, jus buah dari berbagai produk buah-buahan. Oke? Siap. Perhatian. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaannya Bapak setelah mengikuti observasi tadi di kelas? Iya, sekarang saya sudah lega dan senang karena siswa kami bisa diajak kerjasama dan pelajaran yang saya berikan tersampaikan dengan baik. Ya, sebagaimana Pak waktu di awal tadi observasi, saya tanyakan tentang tujuan yang ingin kita capai. Nah, menurut Bapak ini setelah melakukan pembelajaran tadi, apakah Bapak merasa bahwa itu sudah tersampaikan atau bagaimana? Ya, saya rasa sudah tersampaikan, Pak. Dan peserta didik saya rasa sudah mengetahui semua
bagaimana caranya mengolah buah-buahan menjadi coba ya. Iya. Kalau saya lihat ada momen-momen tadi Pak, waktu Bapak mengajari itu, khususnya ini di ketiga pemuatan tadi diferensiasinya, saya lihat tadi ada kan temanya kita kan rencananya mau bikin makanan ya. Iya, bikin makanan. Nah, jadi saya lihat tadi di penugasan itu Bapak memberikan tugas berdasarkan dari gaya belajar peserta didik. Iya. Terus saya lihat yang perlu dikembangkan di sini, yang saya lihat Bapak memberikan tugas itu sesuai dengan keinginan peserta didik, gaya belajarnya apa. Jadi ada yang visual misalnya, dia menggunakan laptop, kemudian yang kinestetik juga begitu. Ya saya kira ini sesuai dengan tema kita yang berdiferensiasi. Ya, kemudian yang kedua juga tentang budaya positif. Ya budaya positifnya, kemudian PC-nya, sosial emosionalnya. Ya, jadi tadi saya lihat ada beberapa peserta didik itu bertanya, angkat tangan, Bapak memberikan juga kesempatan untuk bertanya. Ya, jadi saya pikir itu sudah tercakup di dalamnya PC-nya dengan budaya positifnya di situ. Ya. Baik Pak, untuk kegiatan pasca ini ada beberapa poin yang Bapak ingin tulis dulu di sini, misalnya catatan refleksi tadi yang saya tanyakan dengan topik percakapan dan catatannya. Ya, kemudian rencana tindak lanjut. Mengenai rencana tindak lanjut ini Pak, ini yang mungkin yang saya harus sampaikan, karena di PI 5 itu Pak Firdaus akan melakukan kegiatan yang seperti yang Bapak lakukan hari ini. Nah, jadi kita panggil itu atau kita minta teman sejawata, kemudian kita bimbing untuk membuat RPP. Di mana RPP yang teman sejawat Bapak nantinya itu bikin di mana di dalamnya ada budaya positifnya, diferensiasinya dengan PSC-nya. Ya, Bapak bimbing teman tersebut. Kemudian setelah RPP-nya jadi, Bapak analisa apakah sudah ketiga ini, poin ini sudah ada di dalam atau belum. Kemudian Bapak lakukan observasi seperti yang dilakukan hari ini. Kita adakan juga observasi kelas, ya supervisi klinis, selayaknya seperti mengajar Pak, mengajar di jam pembelajaran misalnya. Ya, diikuti saja alurnya, mulai dari openingnya sampai itu dengan penutupnya. Ya, kemudian teknik yang Bapak lakukan nanti samanya dengan coaching, teknik coaching. Saya lihat di sebelumnya itu Bapak sudah melakukan coaching ya, sudah pernah Pak? Dua orang kan? Sama kan. Belsa ya. Nah, di sini Bapak bisa menerapkan teknik coaching di sini di teman sebayanya Bapak, teman mengajarnya Bapak nanti di P5. Jadi bisa saja misalnya kapan ada waktunya Bapak, ya bisa melakukan itu. Sudah bisa. Ya. Nah, nanti hasilnya nanti kalau PI 5 nanti bulan depan misalnya, saya datang, saya bisa lihat, ini hasil bimbingan ada RPP-nya, kemudian di kelas juga kalau perlu kita video juga sama tadi kegiatannya. Kemudian ada kegiatan pasca observasinya. Ada juga Pak observasinya. Nah, di sini kalau pasca observasinya, mudah-mudahan teman rekan sejawat ini misalnya nanti bersedia kalau saya datang PI 5 nanti, bisa saya lihat. Jadi saya observasi, saya melihat Bapak melakukan coaching klinik terhadap teman sejawat tadi. Nah, itu saya kira untuk rencana tindak lanjutnya nanti untuk kegiatan P5. Ya, saya kira itu Pak. Itu kegiatannya.